Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini saya adalah Yogi Saputra Al Idrus dengan NIM 568 bersama teman saya Rino Dolorenzo dengan NIM 550. Di sini kami berdua akan membahas mengenai tentang tinjauan kriminologi dan kejahatan serta mazhab Italia atau positif dan mazhab lingkungan serta macam-macam teori lingkungan dan juga sosio-kriminal dan substansi dari sosio-kultural. Jangan kemana-mana ya, inilah substansi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Saputra dengan NIM 20568. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang tinjauan kriminologi dan kejahatan. Jadi kriminologi di sini secara harfiah dapat dibagi menjadi dua kata, yaitu krimen dan logos. Krimen artinya adalah kejahatan, sedangkan logos artinya adalah ilmu. Jadi secara konklusi, kriminologi adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang sebuah kejahatan. Objek studi dari kriminologi terbagi menjadi tiga, yaitu kejahatan. Kejahatan adalah segala perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Maksudnya, dilihat dari sudut pandang kriminologi, kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang dilakukan oleh seseorang, yakni merugikan si penderita dan juga sangat merugikan masyarakat, yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman, maupun ketertiban. Objek studi kriminologi berikutnya adalah pelaku atau penjahat. Pelaku merupakan pelanggaran hukum pidana yang telah diputus oleh pengadilan atas pelanggarannya, dan dalam hukum pidana dikenal dengan istilah yang namanya narapidana. Para pelaku kejahatan biasanya dikarenakan bukan karena pembawaan tetapi karena kecenderungan, kelemahan, hawa nafsu, dan juga karena kehormatan maupun keyakinan. Dalam hal ini, untuk mencari sebab-sebab kejahatan, kita akan menelusuri lebih dalam lagi mengenai tentang kriminologi positif dengan asumsi dasar bahwa penjahat berbeda dengan bukan penjahat. Perbedaan mana yang ada pada aspek biologi, psikologis, maupun sosiokultural yang akan disampaikan oleh teman saya, Rino. Objek studi kriminologi yang ketiga adalah reaksi masyarakat terhadap kejahatan, pelaku, dan korban kejahatan. Dalam hal ini, mempelajari dan meneliti serta membahas pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan ataupun gejala yang timbul di dalam masyarakat yang dipandang sebagai merugikan atau membahayakan masyarakat luas, tetapi undang-undang belum mengaturnya. Mengapa demikian? Berdasarkan studi ini bisa menghasilkan apa yang disebut sebagai kriminalisasi, diskriminalisasi, ataupun depelenasi. Dalam pengertian yuridis, membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidana dan juga diancam dengan suatu penetapan dalam hukum pidana. Itu merupakan dari reaksi negatif masyarakat atas suatu kejahatan yang diwakili oleh para pembentuk undang-undang. Misalnya, penjara itu diadakan untuk memberikan jaminan keamanan kepada rakyat banyak agar terhindar dari gangguan kejahatan. Jadi, pengadaan lembaga kepenjaraan itu merupakan respon dinamis dari rakyat untuk menjamin keselamatan diri. Dengan begitu, penjara itu merupakan tempat penyimpanan penjahat-penjahat ulung agar rakyat tidak terganggu. Ada tindakan preventif agar para penjahat tidak merajalela yang akan dibahas secara mendalam oleh saya maupun Rino. Teman-teman, perhatikanlah contoh di bawah ini. Contoh yang saya saksikan ini merupakan kasus pembunuhan yang terjadi di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Jadi dalam hal ini, definisi dari pembunuhan itu adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang maupun beberapa orang yang mengakibatkan seseorang itu meninggal dunia. Tindak pidana pembunuhan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa. Pembunuhan sendiri berasal dari kata bunuh, yang berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Membunuh artinya membuat supaya mati. Dalam hal ini, pembunuhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata bunuh, yang artinya mematikan dengan sengaja.
Dalam hukum pidana, pembunuh disebut dengan kejahatan terhadap jiwa seseorang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan materi yang tadi, yakni saya akan memberikan kesimpulan apa itu kriminologi. Pada dasarnya segala hal yang bersangkut paut dan memiliki hubungan ataupun ikatan dengan kejahatan maka dapat disebut sebagai kriminologi. Yang awalnya mereka merupakan sebuah data-data yang terpisah, kemudian digabungkan menjadi satu, data yang bulat yang berbentuk sistematis, sehingga dapat disebut sebagai kriminologi. Kemudian pada kesempatan kali ini juga saya juga akan menjelaskan mazhab positif Italia dan mazhab lingkungan. Mazhab positif Italia, penolakan terhadap mazhab sosialis oleh kaum tipolog, yakni mereka yang menganggap bahwasanya kejahatan bukan berasal dari faktor ekonomi, melainkan kejahatan berasal dari faktor manusia itu sendiri. Perilaku manusia itu sendiri yang menyebabkan terjadinya suatu kejahatan, sehingga mereka menganggap bahwasanya faktor ekonomi bukanlah hal yang menjadikan sebab musabab terjadinya kejahatan. Mazhab ini bertolak pada pandangan bahwasanya perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor di luar kontrolnya, baik yang berupa faktor biologik maupun faktor yang bersifat kultural. Dalam aliran ini juga dipercaya bahwasanya manusia diakui memiliki sebagai makhluk sosial, diakui memiliki kehendak bebas untuk menentukan pilihannya. Namun pada aliran ini juga manusia yang memiliki kehendak bebas untuk menentukan pilihannya tidak terlepas dari faktor pengaruh lingkungannya. Aliran ini juga berpegang pada keyakinan bahwasanya kehidupan seseorang dikuasai oleh hukum sebab akibat. Aliran positif mempunyai landasan berpikir sebagai berikut. Yang pertama, kehidupan manusia dikuasai oleh hukum sebab akibat. Kemudian yang kedua, masalah-masalah sosial seperti kejahatan dapat diatasi dengan melakukan studi secara sistematis mengenai tingkah laku manusia. Kemudian yang ketiga, tingkah laku kriminal adalah hasil dari kondisi abnormalitas yang mungkin saja abnormalitas ini terletak pada individu atau juga pada lingkungannya. Yang keempat, tanda-tanda abnormalitas tersebut dapat dibandingkan dengan tanda-tanda yang normal. Yang kelima, abnormalitas ini dapat diperbaiki, maka penjahat pun dapat diperbaiki. Yang keenam, treatment telah menguntungkan bagi penyembuhan penjahat, sehingga tujuan dari sanksi bukanlah menghukum, melainkan memperlakukan atau membina pelaku kejahatan. Kemudian, pelopor dari ajaran positif ini adalah Kaisar Lombroso. Ajaran Lombroso ini menggabungkan positivisme, Comte, evolusi dari Darwin, serta banyak lagi pioner dalam studi tentang hubungan kejahatan dan tubuh manusia. Mazhab ini dikenal sebagai mazhab Italia. Menurut pelopornya, kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir. Dikatakan oleh Lombroso, criminal is born, not made. Teori Lombroso tentang born criminal, penjahat yang dilahirkan, menyatakan bahwa para penjahat adalah suatu bentuk yang lebih rendah dalam kehidupan, lebih mendekati nenek moyang mereka yang mirip kera dalam hal sifat bawaan dan watak. Dibandingkan dengan mereka yang bukan penjahat, manusia menurut Lombroso dapat dibedakan dari non-kriminal melalui beberapa atavistim stigmata atau ciri fisik dan makhluk. Pada tahap perkembangan, sebelum mereka benar-benar menjadi manusia, Lombroso beralasan bahwa seringkali para penjahat memiliki rahang yang besar dan gigi taring yang kuat. Ada beberapa proposi yang dikemukakan oleh Lombroso tentang born criminal ini. Yang pertama, penjahat dilahirkan dan mempunyai tipe yang berbeda-beda. Yang kedua, tipe ini bisa dikenal dari beberapa ciri tertentu seperti tengkorak yang asimetris, rahang yang panjang, hidung yang pesek, rambut janggut yang jarang, dan tahan terhadap rasa sakit. Yang ketiga, tanda-tanda lahiriah bukanlah merupakan penyebab kejahatan,
tetapi merupakan tanda pengenal kepribadian yang cenderung memiliki perilaku yang jahat dalam kurung pelaku kriminal. Kemudian yang keempat, karena adanya kepribadian ini, mereka tidak dapat terhindar dari pengaruh sifat yang jahat, kecuali bila lingkungan dan kesempatan yang tidak memungkinkan. Yang kelima, penganut aliran ini mengemukakan bahwa penjahat-penjahat seperti pencuri, pelaku pembunuhan, pelanggaran seks dapat dibedakan oleh tanda-tanda dan ciri-ciri tertentu. Kemudian mazhab lingkungan. Mazhab lingkungan sebenarnya merupakan pengembangan dari ajaran Enrico Fermi yang mengatakan bahwa setiap kejahatan adalah hasil dari unsur-unsur yang terdapat dalam individu, masyarakat, dan keadaan fisik. Aliran ini berpendapat bahwa crime as a function of social environment, that criminal behavior result from the same process as the other social behavior. Maka dengan demikian, menurut aliran ini, proses terjadinya tingkah laku jahat tidaklah berbeda dengan tingkah laku lainnya, termasuk tingkah laku yang baik. Di kesempatan lain, Edward Buckle menyampaikan gagasannya dalam buku karyanya yang berjudul History of Civilization in England. Di dalam buku yang tidak diselesaikannya ini, Buckle berusaha meneruskan ajaran-ajaran sebelumnya mengenai bagaimana pengaruh keadaan alam terhadap perkembangan masyarakat. Analisa yang dilakukan oleh Buckle ini berhasil menemukan tentang adanya beberapa keteraturan hubungan antara keadaan alam dengan tingkah laku manusia. Bagaimana manusia berperilaku dan berkembang dipengaruhi oleh bagaimana kondisi alam di mana manusia tersebut tinggal. Sederhananya, kita bisa memahami bagaimana suatu kondisi lingkungan akan berpengaruh terhadap taraf kemakmuran suatu masyarakat, pola pikir, kecenderungan, pekerjaan, pendidikan, hingga tinggi rendahnya penghasilan dari kelompok masyarakat tersebut. Agar lebih jelas, mari kita lihat contohnya. Yakni ketika seseorang yang tinggal di dekat dengan wilayah pantai, maka masyarakat di sekitar lingkungan geografi tersebut akan cenderung berprofesi sebagai nelayan. Karena profesinya sebagai nelayan, berarti penghasilan yang didapatkan pun akan tergantung pada banyak sedikitnya ikan yang diperoleh. Banyak penghasilan para nelayan tradisional yang relatif rendah membuat para nelayan cenderung mengabaikan pendidikan. Apalagi ketika fasilitas pendidikan di lingkungannya minim. Pendidikan yang rendah ini pun akan sangat berpengaruh terhadap pola pikir dan tingkah lakunya. Contoh lain, ketika orang-orang yang tinggal di daerah pegunungan dengan medan yang sulit dijangkau fasilitas umum, maka hal ini juga akan mempengaruhi tingkah lakunya. Ya, baiklah. Tadi sudah dijelaskan oleh Rino mengenai tentang mazhab lingkungan. Jadi mazhab lingkungan itu adalah suatu pandangan untuk menafsirkan atau menemukan suatu sebab atau kejahatan yang terjadi di dalam tatanan lingkungan masyarakat. Nah, jadi kali ini saya akan membahas mengenai tentang macam-macam teori kriminologi yang ada di dalam tatanan lingkungan masyarakat. Ada beberapa teori kriminologi yang harus kita ketahui. Teori kriminologi atau mazhab kriminologi adalah suatu paradigma atau cara pandang atau sudut pandang yang dilakukan oleh para ahli. Salah satunya adalah para ahli kriminologi, misalnya seperti yang disebutkan oleh Rino tadi, adalah Lombroso, kemudian ada Cesare Besare. Nah, dalam hal ini saya akan mengemukakan ada 4 aliran teori kriminologi yang ada di dalam tatanan lingkungan masyarakat kita. Yang paling pertama yang kita bahas adalah aliran klasik. Aliran klasik adalah aliran yang sangat dipengaruhi oleh suatu lingkungan itu. Kenapa tidak? Di sini kita akan membicarakan banyak mengenai tentang sifat-sifat dari suatu kejahatan ataupun penjahat itu. Nah, sifat dari penjahat itu, dia memiliki 2 sifat, teman-teman. Yang pertama adalah sifat hedonistik dan yang kedua adalah sifat rasional. Jadi penjahat itu dia memiliki 2 sifat tersebut di dalam aliran klasik. Penjelasannya yang pertama adalah sifat dari hedonistik. Ini berarti bahwa suatu penjahat itu dia cuma memiliki kepentingan dirinya saja. Dia memiliki sifat yang sewenang-wenang. Misalnya dia ingin mencuri di toko. Itu memiliki kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh seorang penjahat atau pelaku.
itu yang disebut dengan sifat hedonistik. Kemudian yang kedua adalah sifat irasional. Sifat irasional ini dia cuman menilai kepentingan dan kekurangan dia saja di dalam melakukan segala sesuatu yang hubungannya dengan suatu kejahatan. Ini ditokohkan oleh seorang tokoh yang namanya Cesare Besaria. Menurut Cesare Besaria, hukum pidana di sini dia sangat mempengaruhi oleh aliran klasik. Kenapa? Karena hukum pidana sifatnya itu adalah sangat pedih. Ketika seorang penjahat dituduh sebagai membuat kejahatan. Saya akan mengkasihkan contoh salah satu video, salah satu seorang mencuri yang dimana ini juga merupakan contoh dari sifat hedonistik yang dimana memiliki sifat kesewenang-wenangan. Ini dia. Ini tindakan pencurian yang dilakukan di bank. Ini adalah kejahatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang. Jadi, bagi pelaku dalam melakukan perbuatan kejahatan seperti pencurian, sebagai suatu ilmu pengetahuan yang objek kajiannya adalah kejahatan, di mana kejahatan itu adalah gejala sosial, khususnya berhubungan dengan suatu lingkungan. Dalam hal ini, maka kriminologi pada dasarnya adalah suatu disiplin ilmu yang bersifat faktual. Dalam hal ini, kriminologi merupakan non-legal disiplin. Dia terdapat manfaat dalam mempelajari kriminologi, yaitu kita dapat memperoleh pengertian yang lebih mendalam dalam perilaku manusia, seperti yang ada di dalam video ini. Lembaga-lembaga masyarakat yang mempengaruhi kecenderungan dan penyimpangan norma-norma hukum. Jadi dalam hal ini, mengenai perumusan tindak pidana yang dilakukan pencurian, misalnya yang dilakukan di video ini, saya mengemukakan pendapat dari R. Tresna. Dia mengemukakan bahwa tindak pidana dianalogikan sebagai peristiwa pidana, yaitu suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Saya contohkan, di dalam kitab undang-undang hukum pidana pasal 362 yang berbunyi, barang siapa yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, maka akan dapat dikenakan sanksi dengan penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp500.000. Jika dilihat dengan seksama, rumusan tindak pidana pencurian tersebut, perbuatan ini terdiri dari unsur-unsur yang meliputi ada 4 macam. Yang pertama adalah barang siapa. Jadi barang siapa di sini ditunjukkan oleh si pelaku 2 orang ini yang melakukan sebuah kejahatan pencurian. Kemudian yang kedua adalah mengambil barang sesuatu. Di sini 2 pelaku ingin merampok sebuah uang di dalam bank. Otomatis sebuah tindakan ini dilakukan merupakan sebuah tindakan kejahatan. Dan yang ketiga adalah barang kepunyaan orang lain. Uang ini bukan milik mereka, tetapi milik negara. Dan yang keempat, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Jadi, di dalam pasal 362 sudah jelas, di mana tindakan yang dilakukan secara melawan hukum akan dapat dikenakan sebuah sanksi. Di sini kita dapat melihat bahwa aliran klasik yang dimana dibagi menjadi 2 bagian. Yang paling pertama adalah sifat hedonistik, di mana seorang individu ataupun sekelompok mereka memiliki sifat yang sewenang-wenang demi kepentingan mereka. Nah, misalnya di dalam video ini, mereka ingin membuka sebuah bank untuk mengambil sesuatu, salah satunya adalah uang untuk kepentingan mereka. Sekarang kita masuk pada aliran atau mazhab yang kedua, teman-teman. Ini adalah aliran yang hampir sama dengan nama yang disebut dengan aliran klasik. Yang kedua adalah aliran neoklasik. Apa yang dimaksud dengan aliran neoklasik? Di mana melihat aliran neoklasik ini dalam melihat sebuah kejahatan dalam suatu tatanan lingkungan masyarakat kita. Jadi, aliran neoklasik di sini dia mengemukakan bahwa penjahat itu dia memiliki kebebasan bertindak apa saja, tetapi
Ingat, kebebasan bertindak apa saja itu, dia memiliki pertanggungjawaban untuk melaksanakan atau mengikuti jika kalau dia dihukum. Misalnya saya contohkan, ketika dia mencuri ataupun dia membunuh orang, misalnya kalau dia ditangkap, artinya dia harus mempertanggungjawabkan kesalahan yang dia lakukan. Dia harus dapat dipenjara. Nah, kemudian ada dua sifat yang harus dimiliki ataupun beberapa cara yang harus dimiliki oleh aliran neoklasik ini. Yang paling pertama kita harus ketahui, yang pertama adalah patologi. Patologi itu adalah ketidakmampuan untuk bertindak yang misalnya seperti sakit jiwa dan lain-lain. Dan yang kedua adalah premeditasi. Itu adalah merupakan ukuran atau niat yang dijadikan untuk kebebasan kehendak yang dilakukan oleh penjahat dalam melakukan sebuah kejahatan di dalam suatu tatanan lingkungan masyarakat. Teman-teman, kita masuk di dalam aliran atau mazhab yang ketiga. Yang ketiga ini adalah mazhab yang namanya adalah mazhab kritis. Apa sih yang dimaksud dengan mazhab kritis ini? Dan apa sih yang dilihat suatu sebab kejahatan yang ada di dalam tatanan masyarakat? Nah, jadi aliran kritis ini adalah suatu kelompok yang dimana mengkritik suatu pemerintah. Ini masalah soal aturan. Mereka mengatakan bahwa kitab undang-undang hukum pidana itu dibuat oleh orang atau sekelompok orang yang berkuasa untuk mempentingkan kepentingan mereka sendiri. Saya kira aliran kritis ini sudah banyak terjadi di Indonesia karena masih banyak sistem hukum kita yang dimana bisa katakanlah hukum itu tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Artinya sistem hukum kita ini ya masih dikatakan sangat lemah. Saya contohkan, saya seperti Nenek Mina, cuman mencuri kakao saja itu dapat dihukum 3 bulan. Kalau kita kaitkan dengan hukuman ini dengan korupsi yang dimana korupsi dipotong masa tahanannya, ini kan sangat tidak memungkinkan. Ini yang disebut dengan aliran kritis, di mana sekelompok orang mengkritik suatu aturan yang dibuat oleh sekelompok penguasa untuk mempentingkan kepentingan mereka sendiri. Terutama adalah kitab undang-undang hukum pidana atau dalam bahasa Belanda disebut dengan Wetboek van Strafrecht. Ini saya contohkan seperti contoh di atas ini. Di sini adalah sebuah peristiwa atau kasus di mana nenek-nenek yang berumur yang 92 tahun dihukum karena mencuri sendal. Di sini aliran kritis di mana yang juga bisa disebut dengan critical criminology ataupun kriminologi baru, di sini sesungguhnya memusatkan perhatian. Kenapa? Karena pada kritik tentang kami terhadap intervensi atau campur tangan kekuasaan dalam menentukan suatu perbuatan sebagai kejahatan. Itulah sebabnya aliran ini mengugat eksistensi hukum pidana. Teman-teman, sekarang kita masuk di dalam aliran atau mazhab yang keempat, yaitu adalah aliran sisiologis. Nah, kalau kita bicara mengenai tentang sisiologis, berarti dia sangat identik dengan lingkungan ya. Karena sisiologis itu kita berbicara mengenai tentang hubungan timbal balik antara gejala masyarakat dengan hukum aturan yang dibuat oleh pihak berwenang. Oke, jadi yang saya katakan di sini, di mana suatu kejahatan atau yang dilakukan oleh penjahat itu melanggar suatu nilai-nilai atau norma-norma yang ada di dalam tatanan masyarakat. Jadi norma di sini terbagi menjadi 4 ya. Ada norma keagamaan, norma kesusilaan, norma agama, dan norma hukum. Bisa saja norma-norma ini dapat dilanggar oleh seorang penjahat dalam melakukan sebuah kejahatan. Terutama adalah norma hukum seperti pembunuhan, pencurian, yang dimana itu semua sudah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana. Oke, dalam hal ini tokoh yang sangat inspiratif dalam aliran sisiologis ini yaitu Enrico Ferri. Enrico Ferri ini dia mengemukakan bahwa aliran sisiologis ini dia sangat mempengaruhi suatu lingkungan. Kenapa? Karena ini kan merupakan gejala. Saya contohkan. Pengadilan adat itu memutuskan masyarakat yang sederhana.
kalau kita berbicara mengenai tentang sosiologi hukum, karena ini juga berhubungan dengan suatu kejahatan. Sedangkan masyarakat secara umum itu diputuskan oleh suatu pengadilan yang tingkat tinggi, bisa katakanlah begitu. Nah, dalam hal ini saya akan membagikan suatu kerangka berpikiran di mana saya dapat mempelajari atau sebuah substansi di mana substansi ini memberikan sebuah wawasan yang cukup luas bagi saya mengenai tentang sebuah mazhab-mazhab kriminologi. Nah, jadi aliran sosiologis ini kita semuanya udah tahu ya. Jadi berarti kalau mengenai tentang sosiologis berarti tentang gejala-gejala hukum. Berarti kita berbicara mengenai tentang pelanggaran hukum yang terjadi di dalam tatanan masyarakat itu. Jadi kalau seorang penjahat misalnya, kalau dia melakukan penganiayaan diri kepada diri sendiri, itu bukan berarti penjahat. Saya contohkan, seperti dia menganiaya babi di hutan. Apakah itu disebut dengan penjahat? Tentu tidak. Itu dia tidak dipengaruhi oleh reaksi-reaksi masyarakat. Itu yang merupakan penjahat yang menganiaya diri sendiri. Kalau penjahat yang menganiaya orang lain, maka itu yang disebut sebagai penjahat. Nah, dalam hal ini itulah yang disebut dengan aliran sosiologis. Tetapi belum cukup di sini sampai teman-teman. Saya akan membagi dua teori dari aliran atau mazhab sosiologis ini yang berhubungan dengan lingkungan pastinya. Yaitu yang pertama adalah teori konflik. Nah, ini adalah suatu contoh yang saya akan berikan mengenai teori-teori yang dapat dibagi oleh aliran sosiologi salah satunya. Halo, di sini saya akan melanjutkan substansi materi saya, ya, yaitu ada dua sosio yang sangat mempengaruhi di dalam suatu tatanan lingkungan, yaitu adalah sosiokultur dan yang kedua adalah sosiokriminal. Saya akan membahas yang pertama dulu, yaitu sosiokultur. Apa sih yang dimaksud dengan sosiokultur di sini? Yaitu teori yang dikeluarkan oleh Cohen yang di dalam bukunya Opportunity Delinquent. Di situ dia membahas bahwa kenakalan remaja yang ada di dalam suatu kota yaitu Amerika Serikat, di mana kejahatan-kejahatan terjadi karena komunikasi antara budaya, kultur dengan kelompok satu dengan kelompok lainnya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Di sini di dalam bukunya dia membagi ada 3 subkultur. Yang pertama adalah kriminal subkultur. Apa yang dimaksud dengan kriminal subkultur di sini? Kriminal subkultur di sini dia mengemukakan bahwa sebuah bentuk geng di mana melakukan sebuah kejahatan di tatanan lingkungan, khususnya antara berkomunikasi, melalui rangsangan dan sebagainya yang berhubungan dengan hal itu. Yaitu untuk melakukan sebuah kejahatan, misalnya mencopet, memeras uang dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah konflik subkultur. Apa yang dimaksud dengan konflik subkultur di sini? Konflik subkultur di sini ialah sebuah bentuk geng juga atau sebuah kelompok, bukan secara individu, melainkan sebuah kelompok dengan melakukan sebuah kejahatan dengan secara ramai-ramai dengan cara kekerasan. Misalnya seperti pergi ke toko-toko orang untuk membajak uang dan sebagainya yang berhubungan dengan hal itu. Kemudian yang ketiga adalah realitis subkultur. Apa sih yang dimaksud dengan reality subkultur di sini? Nah, reality subkultur di sini ialah suatu bentuk geng di mana bentuk geng itu semacam pergi ke luar budaya atau pergi ke suatu tempat dengan memeras barang obat-obat terlarang seperti narkotika dan lain sebagainya. Proposisi-proposisi di atas dapat kita lihat yaitu kriminal subkultur, konflik subkultur, kemudian yang ketiga adalah realitis subkultur. Ketiga proposisi di atas, kalau kita lihat, itu merupakan suatu kejahatan yang dimana bentuknya itu adalah kelompok-kelompok, dimana cara kerjanya itu yaitu antara kelompok yang bertemu saling berkomunikasi sehingga komunikasi itu jadi suatu kerjasama mereka dalam menghadapi suatu kejahatan atau menyelesaikan suatu kejahatan. Nah,
dalam hal ini saya cuma mau katakan bahwa sosiokultur ini berhubungan dengan budaya, juga dia sangat berpengaruh di dalam suatu tatanan lingkungan. Nah, sekarang kita masuk yang kedua, yaitu mazhab atau sosio-kriminal. Nah, yang tadi adalah sosiokultur, di mana bentuk kejahatannya itu dalam bentuk kelompok-kelompok atau geng-geng di dalam bukunya A.C. Cohen, yaitu Opportunity and Delinquency. Nah, di sini dalam teori dari sosial kriminal itu dikemukakan oleh Edwin Sutherland pada tahun 1947 dalam penelitian kedua. Nah, dalam hal ini sosio kriminal ini bagi saya yaitu kejahatan di mana seluruh masyarakat mempunyai tipe-tipe itu. Karena di dalam masyarakat itu ada bentuk-bentuk rangsangan di mana satu individu merangsangkan satu individu lainnya. Sedangkan ada kelompok yang merangsangkan kelompok lainnya. Dalam hal ini Sutherland menulis di dalam bukunya yaitu yang substansinya berisi bahwa kejahatan atau pelaku kejahatan itu dia berbagai cara untuk melakukan sesuatu atau melakukan kejahatan sampai dapat. Di sini ada beberapa 3 cara. Yang pertama adalah tingkah pola perilaku dia. Jika gagal, maka dia akan marah. Kemudian yang kedua adalah faktor fundamental dari budaya itu memang cukup erat. Kemudian yang ketiga merupakan faktor di mana komunikasi juga sama seperti kultur tadi, tetapi di sini kultur itu cuman dalam bentuk geng-gengan. Itu di dalam buku Cohen di dalam kota Amerika, yaitu bentuk-bentuk geng para remaja. Tetapi kalau di dalam sosiokriminal di sini, yaitu dia bisa sendiri-sendiri individual dan juga dia bisa secara berkelompok dalam melakukan sebuah kejahatan itu. Nah, di dalam hal ini saya dapat memperluas wawasan saya mengenai tentang sosiokriminal dan sosiokultur ini. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada substansi saya pada hari ini. Bila mana ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.